Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Rizko Ainun. Belas finalis saling unjuk diri untuk memperebutkan gelar winner Duta Visipol UNESA 2024. Penuhi kepentingan akademik mahasiswa, Sports Science and Fitness Center UNESA sediakan fasilitas gym. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka Semarak Pekan Teknologi 2024, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya selenggarakan kuliah tamu dengan mengusung tema Kolaborasi Teknologi di Era Society 5.0, menghadirkan dua narasumber utama yang berpengalaman di bidang terapan teknologi. Kegiatan ini diharapkan memberi pengetahuan teknologi era Society 5.0 kepada mahasiswa. Dalam rangka Semarak Pekan Teknologi 2024, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya selenggarakan kuliah tamu dengan mengusung tema Kolaborasi Teknologi di Era Society 5.0. Menghadirkan dua narasumber utama yang berpengalaman di bidang terapan teknologi. Kegiatan ini diharapkan memberi pengetahuan teknologi era Society 5.0 kepada mahasiswa. Memasuki era Society 5.0, setiap aspek kehidupan manusia selalu di bawah pengaruh teknologi. Guna mempersiapkan lulusannya dalam menghadapi berbagai tantangan hingga berkarir di era Society 5.0, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya adakan kuliah tamu dengan topik Fakultas Teknik siap menghadapi kolaborasi teknologi di era Society 5.0. Kegiatan yang diselenggarakan di gedung E1 Fakultas Teknik UNESA ini turut dihadiri seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2024 secara luring maupun daring. Mahasiswa Fakultas Teknik turut aktif dalam sesi tanya-jawab. Setiap mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber masing-masing akan mendapatkan hadiah. Sebagai simbol semangat dan solidaritas, mahasiswa turut menyisipkan sorakan yel-yel dari setiap program studi mereka sebelum memulai mengajukan pertanyaan. Sorakan yang menggema memenuhi auditorium berhasil ciptakan suasana acara yang meriah dan penuh energi. Yang jelas harapan kita bahwa tiga hal. Yang pertama, mereka mahasiswa menguasai teknologinya. Yang kedua, menguasai manajemen teknologinya. Jadi bisa berdampingan antara skill teknologi dan manajemennya. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk berwirausaha. Dr. Hendi Pratama SPDMA selaku pemateri sesi pertama pada kuliah umum kali ini aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang sekaligus influencer bidang pendidikan. Dalam penyampaian materinya, Dr. Hendi Pratama menjelaskan berbagai hal terkait integrasi pendidikan dan teknologi adalah kunci di era Society 5.0. Selain itu, penciptaan inovasi teknologi juga sangat dibutuhkan guna menekan tingkat pengangguran di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Berbeda dengan pemateri sebelumnya, Oktia Ferry Wicaksono SEAKCT, selaku pembicara 2, Direktur dari PT Agaf Global, serta alumni Universitas Negeri Surabaya ini, memberikan pemaparan jelas mengenai berwirausaha dengan teknologi di era Society 5.0, hingga tantangan dan ancaman adanya teknologi di dunia wirausaha. Oktia Ferry Wicaksono juga menekankan bahwa inovasi teknologi harus diciptakan dengan pendekatan human center. Bagaimana kita punya kompleks problem solving. Jadi bagaimana kita melihat masalah dan bagaimana itu dipecahkan. Kemudian bagaimana kita punya skill, system skill, kemudian social skill. Jadi bisa mengkolaborasikan apa yang sudah diciptakan, kemudian diintegrasikan dan disosialisasikan. Itu juga membutuhkan keterampilan. Jadi wirausaha itu tidak dipendam sendiri, tetapi memang harus disosialisasikan dengan banyak
yang berkaitan ya dengan masalah-masalah yang berkaitan, kemudian dengan pihak-pihak yang berkaitan juga. Ya, tema ini itu sangat relevan ya dengan adanya Society 5.0 tentunya akan mengubah kehidupan sosial masyarakat, terutama karena adanya teknologi yang akan mendampingi hidup kita. Dengan penyelenggaraan kuliah umum ini, diharapkan agar mahasiswa tidak hanya mampu menguasai teknologi, tetapi juga menguasai kemampuan manajemen terhadap teknologi, serta membentuk lulusan yang mampu berwirausaha dengan menciptakan inovasi teknologi yang sangat berguna di masa depan. Dari Surabaya, Ispa Wahyu dan Bima Ramadan melaporkan. UNESA terus berinovasi dalam menyediakan fasilitas terbaik bagi mahasiswanya. Guna memenuhi kepentingan akademik mahasiswa, Sports Science and Fitness Center UNESA sediakan fasilitas gym. Terbuka untuk umum, pengadaan gym ini diharapkan dapat mempermudah berbagai kalangan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya. UNESA terus berinovasi dalam menyediakan fasilitas terbaik bagi mahasiswanya. Guna memenuhi kepentingan akademik mahasiswa, Sports Science and Fitness Center UNESA sediakan fasilitas gym. Terbuka untuk umum, pengadaan gym ini diharapkan dapat mempermudah berbagai kalangan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya. Sports Science and Fitness Center atau SSFC Universitas Negeri Surabaya menyediakan berbagai fasilitas kebugaran atau gym. Semula, fasilitas gym UNESA dibuat untuk memenuhi kepentingan akademik mahasiswa dalam perkuliahan dan sport science. Namun kini, fasilitas gym ini resmi dibuka untuk umum dan diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan adanya gym ini, dapat mempermudah seluruh kalangan untuk menjalani kebugaran fisik dan menjaga kesehatan di tengah kesibukan sehari-hari. Pernah dinobatkan sebagai laboratorium olahraga terbesar di Asia Tenggara tingkat kampus, SSFC ini terus meningkatkan fasilitasnya. Berbagai sarana tersedia untuk menunjang kebugaran, di antaranya tempat aerobik, tempat kardio, tempat weightlifting, dan tempat quick training, serta tersedia juga functional training. Guna meningkatkan kenyamanan pengunjung, SSFC UNESA berencana melakukan pengembangan di lantai 3 yang difungsikan sebagai ruang aerobik, kelas kombin, kelas yoga, serta untuk program personal trainer. Memastikan mahasiswa dan masyarakat umum memiliki beragam pilihan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mereka. Untuk menikmati fasilitas di SSFC UNESA, pengunjung dikenakan biaya keanggotaan. Besar biaya keanggotaan untuk setiap kalangan pun berbeda. Bagi mahasiswa cukup Rp160.000 per bulan, bagi Civitas Akademika UNESA ditarik harga Rp240.000 per bulan, sedangkan masyarakat umum sebesar Rp320.000 per bulan. Sebagai upaya penarik lebih banyak pengunjung, SSFC sering mengadakan promo atau potongan harga. Informasi potongan harga dapat dipantau di akun Instagram @sportcenter.unesa. Tersedia beragam sarana dengan harga yang sangat terjangkau. Sebagian besar pengunjung merasa puas. Untuk antusias mahasiswa sangat luar biasa, terutama untuk mahasiswa baru. Sangat banyak sekali, di sini sudah banyak mahasiswa yang masuk, banyak member-member umum juga yang sudah tahu tempat fitness kami. Ya, semoga saja dengan adanya ini juga semakin menambah member-member baru yang akan datang ke sini juga. Bertempat di gedung U5 Kampus UNESA Lidah Wetan, SSFC UNESA buka setiap hari. Mulai Senin hingga Kamis, SSFC beroperasi pada pukul 7 pagi sampai 9 malam. Sementara pada hari Jumat hingga Minggu, buka mulai pukul 9 pagi sampai 7 malam. Pagi sampai siang hari, SSFC lebih banyak digunakan untuk kegiatan perkuliahan, sehingga SSFC lebih ramai pengunjung pada sore dan malam hari. Melihat padatnya pengunjung, pihak pengelola gym juga aktif memberi pelatihan kepada para anggota membership. Perlu diketahui, tenaga bantu hingga tenaga labor SSFC berasal dari mahasiswa UNESA. Bahkan, SSFC juga membuka peluang magang bagi mahasiswa UNESA maupun non-UNESA dari berbagai program studi. Kami rasa sangat puas sekali ya dengan peralatan yang cukup lengkap untuk aktivitas nge-gym di sini, bisa membantu sekali kita dalam melakukan kegiatan aktivitas nge-gym di sini. Menawarkan alternatif aktivitas kebugaran setelah perkuliahan, fasilitas gym SSFC UNESA ini terbukti bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya mahasiswa.
Dengan peralatan yang cukup lengkap dan suasana yang nyaman, SSFC UNESA dapat menjadi pilihan utama bagi mahasiswa agar bisa tetap menjaga kebugaran fisik di tengah kesibukan menjalani aktivitas perkuliahan, sehingga tercipta keseimbangan antara belajar dan berolahraga. Dari Surabaya, Ispa Wahyu dan Bima Ramadan melaporkan. Grand Final Duta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA kembali digelar pada 25 September 2024. 12 finalis yang berasal dari program studi Selingkuh Visipol saling unjuk diri demi memperebutkan gelar winner Duta Visipol 2024. Grand Final pemilihan Duta Visipol UNESA 2024 berlangsung meriah dengan penampilan 12 finalis yang menunjukkan bakat dan kemampuan masing-masing. Acara yang dilaksanakan di Gedung I8 pada 25 September 2024 ini adalah hasil dari serangkaian seleksi ketat yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari tes tulis, wawancara, penampilan bakat, hingga karantina. Pemilihan ini bertujuan untuk mencari sosok yang mampu membawa nama baik Visipol UNESA, baik di dalam maupun di luar kampus. Untuk konsepnya alhamdulillah sudah ada rancangan dari tahun lalu karena di tahun ini kami ingin mengupgrade ataupun berinovasi lebih baik lagi. Dan kami juga mulai dalam agenda ini itu mulai dari bulan Mei dan artinya grand finalnya di hari ini. Dan untuk tujuan sendiri pastinya kita ingin mencari bibit-bibit unggul dari Visipol UNESA, tentunya terutama dalam Visipol UNESA karena di agenda yang akan datang ini akan ada pemilihan Putra-Putri UNESA 2024. Harapannya teman-teman finalis nanti bisa mewakili Visipol dan bisa menjadi juaranya. Dukungan penuh antusias dari para supporter masing-masing finalis menambah semangat para peserta untuk memberikan penampilan terbaik. Sorak-sorai supporter yang memenuhi gedung membuat suasana semakin meriah dan penuh semangat. Di babak penampilan awal, para dewan juri memilih 3 pasang finalis terbaik yang kemudian bersaing untuk gelar winner Duta Visipol 2024. Setelah melalui penilaian yang ketat, Mameru Alam dan Novita Susimribili berhasil dinobatkan sebagai pemenang. Seperti yang telah kita lalui, yaitu advokasi atau sebuah movement atau campaign, itu pasti akan kita jalankan dan banyak sekali program-program kerja yang empower, mengedukasi dan sebagainya. Untuk itu kami semuanya bersinergi satu sama lain, tidak hanya menjadi yang winner, tetapi teman-teman juga yang Visipol, Duta Visipol yang lainnya juga ikut serta dalam untuk membangun Visipol ini. Tentunya tidak hanya membangun Visipol, pastinya juga untuk membangun Universitas Negeri Surabaya menjadi lebih baik dan pastinya satu langkah ke depan. Pemilihan Duta Visipol UNESA 2024 mengusung tema Abhirama Bhaktiasa yang bertujuan untuk menciptakan sosok duta yang tidak hanya cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai nasionalisme. Melalui ajang ini, para finalis diharapkan mampu menggali potensi diri dan siap menjadi representasi Visipol UNESA dalam berbagai kegiatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Siti Nur Sofiah dan Bima Ramadan melaporkan. SMA Negeri 16 Surabaya melakukan kunjungan ke UNESA pada tanggal 23 September 2024. Bertempat di Auditorium 901 Rektorat UNESA. Kunjungan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 12 dengan tujuan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait program studi, fakultas, hingga jalur masuk di UNESA. SMAN 16 Surabaya melakukan kunjungan ke UNESA pada tanggal 23 September 2024. Bertempat di Auditorium 901 Rektorat UNESA, kunjungan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 12 dengan tujuan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait program studi, fakultas, hingga jalur masuk di UNESA. Rombongan SMAN 16 Surabaya yang terdiri dari 50 siswa kelas 12
dan 5 guru pendamping berkesempatan untuk mengenal lebih dekat Universitas Negeri Surabaya dalam kunjungan yang berlangsung pada tanggal 23 September 2024. Bertempat di Auditorium 901 Gedung Rektorat UNESA, acara ini disambut hangat oleh 2 perwakilan Humas UNESA, Muhammad Arifuddin Islam SSN MSN dan Basir ID. Dalam acara tersebut, mereka memberikan materi yang komprehensif tentang UNESA, mulai dari selayang pandang UNESA, fakultas, hingga jalur masuk seperti SNBP, SNBT, dan jalur mandiri UNESA. Seperti yang sekolah yang sudah datang ke UNESA, memang ini bagian dari program sosialisasi dan promosi yang diselenggarakan oleh UNESA. Jadi selain UNESA nanti keluar ke beberapa sekolah dan mengikuti pameran, kami juga menerima beberapa sekolah SMA sederajat yang datang dan mencoba mencari informasi detail berkaitan dengan jalur masuk ke UNESA. Tujuan utama diadakannya kegiatan kunjungan ini oleh pihak sekolah adalah untuk membuka wawasan para siswa bahwa banyak perguruan tinggi di Surabaya yang bisa menjadi alternatif pilihan bagi mereka yang masih ragu menentukan studi ke jenjang lebih tinggi. Tujuan kami di sini adalah memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan wawasan bahwa perguruan tinggi ya tidak hanya di beberapa tempat saja tapi banyak, sehingga menambah alternatif dari siswa kami untuk bisa menjadi pilihan seperti itu. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Para siswa antusias mengajukan pertanyaan seputar program studi yang diminati. Beberapa program studi dan fakultas seperti pendidikan bahasa Indonesia, kedokteran, hingga fakultas hukum mendapat perhatian khusus dari para siswa. Senang aja sih, informasinya itu lebih kejawab dan lebih detail lagi. Jadi saya yang awalnya bimbang, jadinya lebih nggak bimbang lagi dan lebih tahu, oh ya saya akan masuk jurusan ini itu gitu. Suasana semakin meriah saat para siswa menyanyikan yel-yel dan jargon kebanggaan sekolah dengan dipimpin salah satu perwakilan. Sorakan penuh energi ini diiringi tawa dan semangat siswa yang membuat suasana di auditorium semakin hidup. Di akhir acara, kedua lembaga saling memberikan cindera mata dan foto bersama untuk mengabadikan momen bahagia tersebut. Dari Surabaya, Siti Nur Sofiah dan Muhammad Rizky Ubaidillah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Rizka Ainun, tetap sehat dan sampai jumpa.